Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channelku, di mana channel ini tuh merupakan channelku untuk sharing kepada teman-teman apa yang sudah pernah aku pelajari atau aku ketahui. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Orisa Pitastuti. Teman-teman bisa manggil aku Orisa atau Ori juga boleh sih. Jadi hari ini tuh kita bakal belajar hal simple yang pernah aku pelajari. Seperti yang aku bilang tadi, channel ini kan untuk sharing hal-hal yang udah pernah aku pelajari ya. Hari ini kita belajar tentang kayak bahasa Jepang. Di mana bahasa Jepang sendiri sini tuh aku cuma punya pengalaman gak sebagus-bagus banget sih. Aku juga nggak fluent itu dalam bahasa Jepang, tapi aku punya pengalaman pernah lulus CLPTN 4. Jadi mungkin kayak sedikit pengetahuan yang aku tahu ini bisa bantu teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman tahu sendiri kan budaya Jepang tuh ada ini lagi berkembang. Apalagi kayak teman-teman tahu kan anime-anime dari Jepang tuh udah banyak yang masuk dan banyak teman-temanku juga itu yang udah mulai nonton walaupun dulunya tuh mereka tuh kayak gak suka. Mungkin kayak anime kayak Attack on Titan atau mungkin Boku no Hero Academia yang tahu ya. Terus kayak Jujutsu Kaisen itu kan lagi booming banget. Bahkan orang-orang yang dulu apa tuh yang nggak pernah nonton anime pun pernah denger tuh yang kayak Attack on Titan kan famous banget. Nah, hari ini kita bakal belajar dua hal. Yang pertama dari greeting. Greeting sendiri di Jepang tuh namanya aisatsu. Jadi kalau teman-teman tanya greeting loh macam Jepang tuh apa, ada aisatsu. Yang kedua itu nanti kita bakal belajar tentang jiko shokai atau pungi. Nah, mari kita mulai. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, kita sekarang bakal masuk ke yang pertama, yaitu aisatsu. Di bahasa Jepang sendiri, aisatsu itu artinya greeting. Jadi teman-teman kalau mau menyapa teman kalian sendiri, menyapa guru, menyapa orang yang gak dikenal, tuh teman-teman bisa pakai ini artinya aisatsu atau greeting. Nah, di sini aku bakal jelasin 4 ya. Ini ada ohayo, ada konnichiwa, ada konbawa, oyasumi, dan moshi moshi. Nah, ini pertama aku bakal masuk ke Ohayo. Ohayo sendiri ini itu artinya selamat pagi. Dan di Jepang sendiri itu biasanya dipakainya kalau misalnya ketemu sama teman pertama kali masuk, dia bilang kayak Ohayo gozaimasu atau Ohayo gitu. Nah, tadi kan aku bilang ada kata-kata gozaimasu. Nah, gozaimasu sendiri itu bisa digunakan untuk apa sih? Jadi di Jepang sendiri itu ada kata-kata namanya keigo. Keigo di sini itu adalah bahasa formal yang biasanya itu sering banget digunakan kalau teman-teman mau kerja di suatu perusahaan atau di kayak buat ngomong sama guru atau atasan gitu ya kayak orang yang tua itu biasanya kita pakai keigo karena itu memang bahasanya formal. Nah, kalau misalnya teman-teman memang kan tadi aku udah bilang kalau buat yang teman kita seumuran, sepantaran atau teman dekat kita boleh pakai Ohio. Tapi kalau teman-teman ngobrol sama orang baru atau mungkin teman-teman ngobrol sama guru atau bos kalian, bos teman-teman sendiri, teman-teman harus pakai Ohio gozaimasu karena itu bentuknya bentuk formal. Dan biasanya ini ada fun fact sih teman-teman. Ohio ini bahkan kalau di dunia kerja itu kita pakainya itu biasanya dipakai buat salam. Jadi kayak kalau misalnya kan teman-teman tahunya aku di Ciwa ya, tapi nggak, kalau biasa kerja itu kita pakai Ohio. Kenapa? Kita pakai Ohio supaya itu kita masih walaupun kita udah siang, sudah capek, sudah letih gitu ya, kita tetap harus pakai Ohio. Jadi waktu mau masuk ke ruang itu Ohio, misalnya Ohio gitu. Kenapa? Supaya kita tetap semangat pagi dan kita juga kerja, kita juga menyemangati teman-teman kita yang lain yang lagi kerja. Dua ada konnichiwa. Nah, konnichiwa ini mungkin lebih formal, lebih teman-teman tahu ya, karena konnichiwa sendiri itu memang artinya tuh sebenarnya bisa dipakai halo, tapi arti benernya dia itu selamat siang. Tapi memang karena banyak beberapa orang gitu ya, dia taunya itu konnichiwa itu sebagai kata-kata halo, tapi kayaknya itu memang asal konsep dengan orang-orang yang nggak ngerti bahasa Jepang aja taunya konnichiwa itu kata-katanya itu halo, tapi memang artinya bukan gitu. Kemudian yang ketiga itu ada konbawa. Konbawa ini selamat malam. Dan ada satu lagi itu namanya oyasumi. Seperti yang udah aku tunjukin tadi yang di halaman depan. Oyasumi itu, nah bedanya di sini apa sih? Konbawa sama oyasumi. Konbawa ini dia untuk menyelamatkan selamat sore. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris kayak good evening gitu. Mungkin teman-teman tahu kan evening. Itu biasa dipakai itu siang
dari sore menuju malam sampai malam. Ini tuh bisa dipakai kapan aja. Dan bedanya sama Oyasumi ini apa? Oyasumi itu memang banyak, kalau teman-teman lihat anime sendiri itu ya, itu masih ada Oyasumi nasai gitu, selamat tidur. Nah itu tuh lebih dipakai untuk selamat istirahat atau selamat tidur. Dan memang seperti aku bilang tadi, Oyasumi itu juga ada versi Keigo-nya, yaitu Oyasumi Nasai, selamat istirahat atau selamat tidur. Kemudian yang terakhir ini ada Moshi Moshi. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang salah kaprah itu biasanya halo. Yang Moshi Moshi itu digunakan untuk telepon. Jadi kayak misalnya mau telepon siapa gitu bilang, bukan halo, orang Jepang tuh nggak bilang kayak halo ini siapa, enggak, tapi kayak Moshi Moshi gitu. Halo gitu, permisi aku mau ngomong sama ini. Nah mungkin itu sekian dari aku untuk yang Aisatsu. Kita masuk ke part selanjutnya. Let's go! Nah, ini kita masuk ke bagian kedua. Tadi kalau kita udah tahu cara menyapa orang, kita sekarang akan masuk ke bagaimana kita memperkenalkan diri kita atau jiko shokai. Jiko shokai sendiri dalam bahasa Jepang itu artinya introduction atau perkenalan diri, dimana seperti yang udah aku tujuin di awalnya ini aku bakal ngasih per part ya, jadi kayak bagaimana cara per part-partnya itu gimana. Ini yang pertama udah aku tunjukin di awal tadi, itu ada kayak potongan klip tulisannya tuh Hajime Mashite, itu ada atasnya itu ada, aku pakai 3 part ya di sini. Dan yang pertama itu ada part seperti yang di awal tuh ada part hiragana, terus ada furigana untuk bacanya, terus yang bawah itu nanti bahasa artinya. Seperti yang ditunjuk di awal, pertama itu hajime mashite. Jadi kalau teman-teman ketemu sama orang baru, biasanya nanti ada sikapnya, jadi kayak mempal gini tangannya, terus nanti nunduk, kayak hormat gini ya, kemudian ngomong hajime mashite, atau dalam bahasa Inggris sendiri artinya nice to meet you. Jadi gitu. Kita masuk untuk yang kedua. Nah, kemudian kita bakal masuk yang kedua ya, teman-teman. Tadi kan kita udah perkenalan awal, yaitu Hajime Mashite. Nah, yang kedua kita bakal masuk ke Watashi wa nama kita, full name, terus nanti itu ada nickname dan Toyonde Kudasai. Nah, aku bakal jelasin di sini dulu. Jadi, pertama kan kita mengenalkan nama. Pastinya kalau kita kenal pasti kenal nama. Nah, untuk nama sendiri itu teman-teman tinggal bilang Watashi wa nama full name teman-teman Des. Nah, kalau aku sendiri aku coba ya ini. Watashi wa orisu sabita desonti Des. Nah, itu tuh biasanya kan kalau teman-teman ngomong gitu kan, perkenalannya kan nama panjang dulu. Kemudian aku bakal ngasih buat bantuan teman-teman juga untuk mengenalkan namanya nickname teman-teman. Nah, untuk nickname sendiri itu teman-teman bisa pakai nama nickname teman-teman tuh Yonde Kudasai. Di depan tuh kan ada tulisannya kan. Jadi kalau misalnya aku coba di sini tuh, Watashi wa orisa sabita deswanti des. Orisa to yonde kudasai. Nah, mungkin teman-teman bisa pakai seperti itu ya. Karena kalau memang biasanya kalau teman-teman lihat di video lain-lain itu biasanya kan dia cuma pakai perkenalan nama aja. Aku ngerasa kayak mungkin di sini kan nggak mungkin teman-teman masih mau pakai kayak perkenalan sama teman supaya kita lebih dekat, itu teman-teman pakai full name terus kan juga nggak enak. Jadi aku di sini juga jelasin untuk yang nickname teman-teman, kalau mau kenalin teman-teman, mau mengenalkan nama pendek, nama panggilan teman-teman itu di mana, di sini pakai tuh Yonde Kudasai. Dan ini memang versi formalnya banget sih teman-teman. Jadi aku ulang sekali lagi ya. Jadi untuk perkenalan, Watashi wa orisa sabita desonti des, orisa to Yonde Kudasai. Seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat di depan tadi ya, kita akan masuk untuk memperkenalkan dari mana kita asal kita. Untuk perkenalan asal tuh biasanya kita pakai watashi wa, negara asal teman-teman, jin desu. Nah, kalau aku kan dari Indonesia, jadi aku bakal bilang watashi wa Indonesia jin desu. Ini itu untuk mengenalkan nasionalitas teman-teman, atau teman-teman tuh berasal dari negara mana. Nah, ini buat fun fact aja sih dikit-dikit. Kalau di Jepang sendiri itu memang untuk country atau negara itu biasanya nggak sesuai sama yang aslinya. Ada beberapa negara yang sama kayak Amerika, itu biasanya Amerika tetap. Kemudian kayak Malaysia itu juga biasanya bilangnya masih Malaysia. Ada beberapa negara tuh beda. Kayak misalnya di sini Thailand. Thailand tuh dia bilang nggak Thailand, jadi bukan watashi wa
Thailand Jin desu, itu salah. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang aku dari Thailand, itu biasanya watashi wa Thai desu. Nah, itu nada versi singkatnya. Itu nanti teman-teman tuh bisa cari sih di internet. Terus ada lagi tuh kayak Singapura. Yaitu biasanya kalau Singapura tuh watashi wa Singapura Jin desu. Kenapa kayak gini? Itu biasanya dari memang pelafalan bahasa Jepangnya sendiri, dan memang ada kayak serapan kata gitu. Jadi nggak bisa langsung. Mungkin itu untuk dari negara. Kita bisa next. Nah, kita masuk ke di mana kita tinggal atau dari kota mana kita. Nah, di sini kalau misalnya untuk kota sendiri ya, kita live ya di mana itu, mungkin teman-teman di depan sudah lihat itu ada atas itu watashi wa, dari mana teman berasal, kota mana, sundeimasu. Watashi wa bla 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 ni sundeimasu, itu artinya dari mana. Jadi misalnya kayak aku bakal praktekin lagi kalau misalnya aku sendiri itu kan dari Surabaya. Asal aku dari kota Surabaya. Jadi kalau misalnya mau perkenalan, biasanya kalau pakai watashi wa Surabaya ni sundeimasu, aku tinggal di Surabaya. Itu biasanya memang dipakai untuk kayak teman-teman lagi tinggal di mana gitu. Sekarang lagi tinggal di mana, atau mungkin bisa kayak teman-teman lagi dari mana gitu, tapi lebih ke itu sih, memang ini lebih ke tinggal di mana teman-teman ya lagi itu. Kayak misalnya aku dari Jakarta gitu ya, aku bisa bilang watashi wa Jakarta ni sundeimasu, aku tinggal di Jakarta. Atau mungkin di Bandung, aku watashi wa Bandung ni sundeimasu. Itu mungkin versi lebih gampang dan singkatnya aja sih. Kita masuk ke versi selanjutnya, yaitu nanti ada penutup. Nah, ini kita masuk yang terakhir, dan ini paling penting ya. Jadi kalau kita perkenalkan di awal tuh ada hajimemashite untuk kenal awal. Yang terakhir ini kita ada namanya yoroshiku onegai shimasu atau please to meet you. Jadi teman-teman di sini mungkin seperti yang udah tunjuk depan itu, ini tuh untuk menutup perkenalan. Di sini kalau teman-teman ingin berbicara secara formal kan memang pakai yoroshiku onegai shimasu seperti yang bilang tadi. Itu tapi ini versi kuegonya. Nah, itu ada versi non formalnya di mana teman-teman tuh bisa bilang kayak yoroshiku gitu, yoroshiku ne. Itu biasanya teman-teman kayak perkenalan di depan tuh bakal pakai kayak gitu. Jadi teman-teman nggak harus pakai banyak yoroshiku onegai shimasu. Kan biasanya kalau perkenalan sama teman-teman teman-teman baru itu biasa pakai gitu, bisa pakai yoroshiku aja. Oke, kita sekarang. Nah, oke teman-teman, sepertinya itu adalah cara kita untuk berkenalan. Jadi di sini sebelum aku menutup semuanya, aku bakal nyoba untuk memperkenalkan diriku dari awal. Jadi urutannya itu gimana? Jadi kalau misalnya perkenalan, hajimemashite, watashi wa Risa Sabita Diaswati desu, Risa to yonde kudasai. Watashi wa Indonesia Jin desu. Watashi wa Surabaya ni sundeimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, itu cara untuk berkenalan paling gampang yang aku bisa jelasin ke teman-teman dan teman-teman bisa pakai. Nah, ini mungkin akhir dari videoku juga ya. Jadi di sini seperti yang udah aku rekap tadi, teman-teman kalau mau belajar bahasa Jepang itu ada urutannya. Pertama mau belajar perkenalan itu ada urutannya. Ya, pertama dibuka dengan yoroshiku, akhirnya dengan yoroshiku onegai shimasu. Ini memang untuk versi formalnya aja sih teman-teman, karena memang kita kan kalau mau kenal sama orang baru butuh versi formal juga ya kan. Nggak mungkin kita kayak kenal sama orang baru itu pakai yo, kan nggak mungkin kan, pakai ore kan. Kalau watashi kan pakai ada beberapa kata-kata saya itu kan ada bentuk formal, non formal, terus sampai yang sangat tidak formal. Nah, mungkin itu sekian dari aku. Kalau teman-teman suka video ini dan teman-teman mau sharing-sharing, itu boleh banget cari aja nanti di bawahnya ada kolom komentar kan, teman-teman bisa lihat. Terus jangan lupa like dan subscribe kalau teman-teman suka, dan jangan lupa share ke teman-teman teman-teman kalau misalnya teman-teman suka dan merasa kalau video ini membantu banget buat belajar. Oke, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton dan ciao, bye bye. Sayonara, ciao.